Oke teman-teman, lihat anak seganteng ini yang bernama Hadirat Nehe yang berasal dari Nias, kelahiran Hilioru II. Jadi anak seganteng ini semalam keluarganya menelpon saya, SMS saya mengatakan bahwa Guys, nih aku menemukan VT baru. Apa coba? Alasan gue kerja ke Kamboja bukan karena gaji katanya gitu guys, tapi karena apa? Karena sensasi kah atau karena apa? Nah, kita lihat ya. Sebelumnya balik lagi bersama saya Oki Kelvin dan kita masuk ke segmen Kamboja ya. Kita masuk ke segmen Kamboja lagi dan ini berita terbaru dari ada Miss Yuni juga di sini seperti biasa ya. Kalau berhubungan dengan Kamboja pasti ada Miss Yuni. Nah, kita lihat beritanya seperti apa guys. Akhirnya gue dapat pekerjaan di Kamboja. Jujur ya, bukan karena tawaran dari gajinya. Sekarang gue lagi transit dulu di Jakarta. Lihat deh, dikasih hotel mewah sama calon company gue nanti. Asik banget kan? Masih nunggu tiket pesawat lanjutan, gue sambil olahraga karena buset nih orang nawarin kerja di Kamboja ya. Iming-imingnya enak banget ya, anjir, bukan karena gaji, karena bla 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 bla. Di Indonesia tuh gak ada yang susah bos, di Indonesia tuh enak banget. Sebenarnya bukan kekurangan lowongan kerja, tapi kalau misalnya lu nyari kerja dengan sesuai skill lu ya, itu gampang. Tapi bang gajinya cuma 2 juta, ya berarti skill lu 2 juta. Gak dikira gue gaji gue berapa. Gaji gue aja masih di bawah UMR Jawa Tengah, gila ya. Ya berarti skill gue di bawah UMR Jawa Tengah gitu aja sih ya. Jangan berapa lebih kalau misalnya lu nggak bisa improve diri lu buat punya skill yang lebih. Benar sih. Gaji yang sesuai. Jadi ya gimana bang, gue harus gimana? Ya terserah upgrade, deh. Semoga aja kalau misalnya yang tertarik ke Kamboja, yang ke Kamboja silakan. Tapi ya udah, bener-bener kayak seakan-akan di Kamboja tuh enak ya bos. Gue denger beritanya aja udah ngenes bos. Lagian ya, Kamboja tuh bukan negara maju bos ya. Kamboja tuh negara berkembang ya. Kalau misalnya dilihat dari GDP-nya juga lebih kayaan Indonesia bos. Gila, ekonominya lebih bagus Indonesia. Lagian ya, kalau misalnya mau keluar ya udah lu pilih negara yang bener-bener aja tuh, kayak misalnya Korea atau misalnya Jepang atau Malaysia, yang bener-bener aja deh ya. Jangan negara-negara yang di bawah Indonesia gitu. Bener sih kata masnya. Aku orang Kamboja yang asli. Kalau Kamboja banyak gaji, takkan orang Kamboja keluar negara lain. Nah, kalian dengar tuh? Oh. Masyarakat Kamboja aja nggak ada yang kerja di Kamboja. Hah? Malah keluar dari negara situ. Hah? Berarti nggak betul kan? Karena apa? Karena gaji nggak besar. Jadi tolonglah kalian tuh ya, yang dapat iming-imingan yang kerja di Kamboja gaji besar 20 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta sebulan, itu nggak ada. Hah? Logika aja kita pakai. Kerja apa gaji segitu? Hah? Contoh udah banyak. Kalian tengok berita-berita terbaru kan. Makan korban di sana udah banyak. Bahkan TKW sana minta pulang, minta bantuan pemerintah di Indonesia. Udah lah ya. Dari sini kalian tahu bahwasanya kerja di Kamboja gaji besar tuh nggak ada. Benar. Kamboja, gara-gara kalian ini semua. Gara-gara kalian berangkat ke Kamboja. Si Kribo mau ngurus paspor, mau berangkat jalan-jalan, kami nggak bisa dia. Si Kribo lagi merepet-merepet. Lagi merepet-merepet, dia lagi bikin konten ya kan. Masa dia mau ngurus paspor nggak bisa? Dibilangnya mau ke Kamboja, coba. Coba kalian pikirkan. Si Kribo mau ngurus paspor, nggak dikasih ngurus paspor, katanya kau mau ke Kamboja ya katanya. Coba seorang Kribo nih lagi merepet ya. Gara-gara dibilang mau pergi ke Kamboja, nggak terima aku kok. Tuh koko. Gak tahu, aku ngurus lagi merepet dia, lagi merepet. Mau ngurus paspor nggak bisa. Dibilang mau ke Kamboja. Aduh, nggak jelas. Berarti nggak cukup terkenal dia kan si Kribo ini kan. Masa dibilang mau ke Kamboja? Ya nggak diperbolehkan, malah minta sama siapa kau perginya? Sama aku katanya, sama Koko. Terus dimintanya pula KTP sama paspor aku, wajib diserahkan. Ada pula ngurus paspor kayak gitu untuk izin kemana-mana, harus pula minta jaminan gitu loh dari aku gitu loh. Takutnya si Kribo itu berangkat ke Kamboja katanya. Kamboja, gara-gara kalian ini semua. Gara-gara kalian berangkat ke Kamboja. Si Kribo mau ngurus paspor, mau berangkat jalan-jalan, kami nggak bisa dia. Itu masih merepet sampai berdiri jongkok berdiri. Stres aku kok mau ke Kamboja, kalian tahu.
Gak dikasih aku ngurus dibilang- paspor. Mau ke dibilang- Kamboja, mau ke Thailand. Dibilang mau ke Kamboja nggak dikasih ngurus paspor. Kayak mana nih? Mau di Dia mana nggak ngurus jalan lah kita. Gimana? Nggak Iya, jalan, nggak jadi tahu jalan. lah, nggak jadi lah. Ke Kamboja. Bohong kalau tiba-tiba kita Ya, ada almarhum Natasha adalah kasus tertragis di Kamboja untuk saat ini. Jenazahnya tertunta-tunta di peti es semenjak meninggal tanggal 10 April sampai sekarang. Waduh. kecuali seperti Jovan. Ditinggal orang yang katanya dicintai, yang telah melahirkan anaknya, tetapi saat meninggalnya dia masih sempat-sempatnya menghubungi pacarnya. Itu yakin. Kalau itu bukan cinta. Kalau itu bukan cinta. Karena Jovan sudah melihat pasangannya meninggal dunia, dia menikmatin hasil donasinya, masih dikirimkan ke pacarnya. Itu bukan cinta. Saya yakin 100% itu bukan cinta. Kalau cinta, itu masih membekas dalam hati. Tanggal 10 meninggal dunia, tanggal 12 diupload sama teman-temannya yang pakai tato. Saya cuma minta penjelasan maksudnya apa. Maksud dari semua itu apa? Kalau itu bagi saya pribadi, Natasha dimanfaatkan saja. Natasha hanya dimanfaatkan saja. Saat Natasha sudah tidak bermanfaat, mayatnya pun tidak pernah diperjuangkan. Mayatnya pun sudah tidak berguna lagi. Karena hanya bisa dimanfaatkan saat masih hidup. Padahal Natasha sudah melahirkan buah hatinya. 2 buah hatinya. Tetapi saat mayatnya tidak bermanfaat lagi, Natasha terbuang begitu saja. Ini adalah cinta dan harta. Jadi jangan katakan itu cinta. Dan kenapa saya sangat tidak menyukai keromantisan mereka di media sosial? Karena itu hanya untuk mencari simpati. Karena menurut saya hanya untuk mencari simpati. Jika kamu benar-benar simpati, maka jenazah itu hari ini sudah kembali ke Indonesia. Jenazah itu tidak mungkin terlunta-lunta ada di Kamboja. Jenazah itu tidak akan posisi lehernya kaku dan tangannya seperti ini. Apa ini? Apa artinya ini semua apa? Saya tidak menyatakan bahwa ataupun diapain, tapi jawab pertanyaan saya. Ada apa dengan jenazah ini? Kenapa nunggu saya untuk bertindak? Kalau saya sudah bertindak, otomatis semua orang akan menghakimi. Tahu sendiri kan, netizen maha benar, netizen itu tidak pernah salah. Karena netizen ayat 1 pasal 1, netizen selalu benar. Benar nggak sih? Dan ini sangat menyakiti hati semua orang ya. Kalau menurut saya adalah Kamboja kasus tertragis sepanjang sejarah. Jadi kasus tertragis di Kamboja itu adalah Natasha. Tetapi youtuber hebat-hebat yang dari Manado itu ngangkat nggak sih kasus ini? Ini kasus tertragis loh. Melahirkan anaknya, tidak dinikahi, dibawa di Kamboja, meninggal dunia, kemeromantisannya di-upload untuk mendapatkan uang donasi. Setelah mendapatkan donasi, bukannya mayat dipulangkan ke negaranya, tetapi mayat itu masih kaku, membeku di peti es, di peti jenazah. Dan uang hasil donasi dikirimkan ke ceweknya yang ada di Medan, dan dibuat main judi slot. Wah. Ini kasus tertragis. Saya nggak tahu apakah media-media sosial itu mengangkat ini semua. Apakah media tahu ini semua nggak? Enggak. Ada nggak tindakan dari pemerintah daerah nih? Saya nanya ini, Sulawesi Utara nanya. Kamu nanya? Iya, saya nanya. Ya kalau ada tindakan, karena gini, kalau cuma perlindungan hukum sudah nggak usah. Karena untuk saat ini Natasha itu perlindungan hukum sudah ada yang mendampingin. Kita butuh uang. Sekali lagi, kita butuh uang untuk pemulangan jenazah. Bukan butuh perlindungan hukum atau pendampingan hukum. Kita membutuhkan jenazah ini untuk dipulangkan, bagaimana caranya? Duit. Waduh, emang parah sih ya kelakuan si Jovan ini ya. Benar kata Mas Yuni, kalau cinta mungkin akan seperti itu ya. Dan ya kita berhati-hati saja ya. Ternyata ya ke Kamboja juga ujungnya seperti ini guys. Tapi kalau Natasha kan ini dijebak sama pacarnya sendiri ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info dari Kamboja? Apakah kalian termakan ke sana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian ya. See you.